Di media sosial kita bertebaran perdebatan-perdebatan antar agama yang sebenarnya cukup naif tetapi juga seru untuk dilihat, seru untuk disimak. Dan salah satu yang menjadi sorotan di antara para debator-debator itu adalah bagaimana orang-orang suci dari berbagai agama itu ternyata memiliki aktivitas seksual yang, saya mohon maaf ya, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral di zaman sekarang. Kita sebut saja misalkan bahwa ada orang suci di zaman dulu, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melakukan incest bahkan terhadap anak-anaknya sendiri misalkan. Kemudian ada juga di antara mereka yang melakukan perkawinan, kemudian istrinya disimpan di gurun pasir tandus yang tidak ada tempatnya. Ada di antara mereka yang menikahi perempuan di bawah umur dan kemudian dia melakukan poligami. Ada juga yang ngambil istri orang dan ngebunuh suaminya. Atau ini juga sebenarnya bukan hanya ada dalam cerita-cerita Abrahamik, di agama-agama non-Abrahamik seperti dalam cerita Hindu dan Buddha itu juga sebenarnya banyak kisah-kisah yang semacam itu. Bisa dibilang misalkan Dewa Indra yang akhirnya ngambil istri orang dan dikutuk oleh suaminya, kemudian bahwa Dewa Brahma yang birahi terhadap anaknya sendiri dan sebagainya. Nah, kisah-kisah semacam itu tuh sebenarnya agak kita tuh kita tuh mengimani itu sebagai orang beragama, tetapi memikirkannya itu agak tabu sampai-sampai ketika saya menawarkan pemikiran ini pun bahkan banyak sekali orang yang akan kabur menjauh dari tema-tema yang seperti ini. Dan akhirnya itu yang dieksploitasi oleh lawan debat agama dan kemudian dijadikan perdebatan panjang di antara mereka. Tapi adakah di antara baraya yang berani untuk membahas itu dalam kacamata yang lebih jujur, terbuka, dan akademis? Saya menawarkan itu. Di video ini saya jelaskan tentang bagaimana sebenarnya karakteristik perilaku seksual dari tokoh-tokoh suci dari agama-agama besar di dunia.